Bagi yang masih menyibukkan masalah ini, kami himbau, ini masalah berat sekali. Khawatir Anda tidak ditengok oleh Rasulullah, ya hamba Allah. Jika ingin berdiskusi, jangan di media sosial, yuk kita ngobrol. Saya bisa menjelaskan insya Allah sesuai dengan pengetahuan saya bagaimana menentukan nasab. Selagi itu adalah sudah kita dengar itu nasab sambung, tidak perlu kita menyuarakan suara yang berbeda. Pendukung fanatiknya Habib juga jangan marah, ini berdasarkan fakta. Buya Yahya juga jangan bela-bela, salah apa dibela? Baik diri sendiri kan orang lain. Buya Yahya saya sarankan jenengan untuk diam kalau jenengan bukan ahli nasab. Nah, kalau jenengan mau mengakurkan, ya ayo kita jujur-jujuran. Kita ini dituntut untuk jujur gitu. Di abad keterbukaan ini kita harus terbuka, nggak boleh tolong dibuka Buya Yahya, ya kitab yang lama termasuk Umdatul Thalib, Al-Fakhri juga dibuka, tolong ya. Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini sudah jelas. Dulu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan saudara di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas perjalanan ya. Hirup-pikuk soal nasab para habaib yang beberapa minggu terakhir ini betul-betul begitu viral dan menyita perhatian publik. Ya, banyak para ulama-ulama akhirnya angkat bicara merespon fenomena tersebut. Ya, banyak kiai-kiai pun kemudian tampil ke permukaan untuk memperlihatkan sejumlah ya manuskripnya, sejumlah kitab-kitab yang selama ini dirujuk, yang dijadikan referensi. Tetapi polemik habaib ini kemudian merembes juga masuk pada ya keturunan Wali Songo. Ini yang kemudian membuat suasana situasi di media sosial pun semakin ramai. Ada pernyataan beberapa hari yang lalu ya dari Buya Yahya, seorang ulama besar yang cukup ya populer, cukup dikenal dan memiliki pengikut yang luar biasa besar, merespon fenomena ya terkait dengan habaib ini ya. Dalam salah satu ya videonya di YouTube ya Al-Bahjah TV ya terkait dengan polemik ya pengingkaran nasab surya Nabi, bagaimana menyikapinya Buya Yahya, begitu judulnya. Buya Yahya kemudian mengulas secara panjang lebar bagaimana seharusnya kita memposisikan diri dalam menyikapi perkara itu, dan bagaimana seharusnya sebagai seorang muslim ya harus ya mengambil sikap tegas dalam ya menghadapi situasi-situasi pelik yang hari ini ada orang yang menganggap mempertanyakan. Jadi sebenarnya bukan menafikan, mempertanyakan secara ilmiah bagaimana ketersambungan nasab para habaib khususnya yang di jalur Ba'alawi. Nah, ini sebenarnya yang menjadi diskusi yang ramai di media sosial hari ini. Jadi tidak semua keturunan Nabi itu kemudian dipersoalkan. Yang dipersoalkan itu adalah garis dari Ba'alawi, yakni keturunan Ubaidillah bin Ahmad ini yang banyak kemudian menjadi bahan diskusi hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana pernyataan Buya Yahya ini. Di kalangan ahli urusan dengan ahli bait Rasulullah SAW. Hei hamba Allah, kami mendengar sepintas, sedih sekali dengan hal-hal yang semacam ini. Pengingkaran sesuatu yang selama ini sudah kita dengar. Nasab dzurriyyah Nabi yang ada di Indonesia, kita tahu nasab. Mereka sangat menjaga nasab. Takutlah kepada Allah dan Rasulnya. Untuk menentukan nasab sederhana dalam bab kitab fikih, apa yang Anda fahami kitab, apa yang pernah Anda baca, kitab tentang misalnya dalam kitab Umdatul Salik atau apa saja kitab yang ringan, yang bagaimana menentukan nasab. Nasab itu adalah dengan ikrar. Kalau orang mengakukan ini abahku dan ini ayahku dan tidak diingkari oleh akal, misalnya umur sama, kita tidak boleh mengingkari loh ya. Bagi yang masih menyibukkan masalah ini, kami himbau, ini masalah berat sekali. Khawatir Anda tidak ditengok oleh Rasulullah, ya hamba Allah. Jika ingin berdiskusi, jangan di media sosial, yuk kita ngobrol. Saya bisa menjelaskan insya Allah sesuai dengan pengetahuan saya bagaimana menentukan nasab. Selagi itu adalah sudah kita dengar itu nasab sambung, tidak perlu kita menyuarakan suara yang berbeda. Penentuan nasab sudah sangat jelas.
adalah setiap anak mengatakan ini ada. Seorang ayah mengatakan itu anakku, itu adalah sambung nasabnya. Dalam arti maksudnya diakui kayak Imam Syafi'i. Anakku ini anakku sudah selesai, iqrar namanya. Kecuali nanti bertentangan dengan kenyataan. Selama ini tidak pernah kenal, tidak ada hubungan, tiba-tiba ngaku anak. Berarti namanya anak-anakan kan. Anak sesungguhnya. Ya itu ya yang disampaikan oleh Buya Yahya. Ya dia sangat tegas dan lantang bagaimana dia punya pandangan terkait dengan nasab surya Nabi. Tetapi ada hal yang disampaikan cukup menarik dari seorang ustadz yang kemudian juga dengan tegas dan lantang juga menyuarakan. Dia seorang ustadz pribumi yang mengatakan bahwa apa yang menjadi persoalan hari ini adalah soal rujukan dari kitab-kitab yang selama ini ya dijadikan referensi baik oleh kelompok dari Rabita ya maupun kelompok di luar itu. Ternyata bahwa memang Ustadz ini menekankan pentingnya kejujuran, apalagi karena ini adalah nasab ya butuh ketersambungan, kerunutan. Jadi tidak menafikan, tetapi butuh referensi rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Inilah yang kemudian menekankan agar kejujuran itu betul-betul dimunculkan. Bahkan dia juga tegas mengingatkan kepada Buya Yahya, ya orang ini tanpa canggung, tanpa ragu mengingatkan agar Buya Yahya yang membuka ulang sejumlah kitab-kitab nasab dan juga mengingatkan agar lebih memilih diam atau mendukung dia terkait dengan persoalan nasab ini jika dia menurutnya bukan ahli nasab. Ya, ini luar biasa Ustaz Pribumi ini yang memberikan sebuah suara, ya artinya sebuah suara hatinya terkait dengan polemik nasab ini. Kita akan coba simak dulu bagaimana pernyataan daripada Ustaz ini. Mari kita simak. Kalau nggak ketemu, kalau mentok ya harus mengalah. Gitu. Ini bukan perang loh, kalah menang loh ya, tapi ini argumentasi, diskusi. Jadi jangan sampai marah loh ya. Semuanya baik, pendukung fanatiknya Habib juga jangan marah. Ini berdasarkan fakta. Buya Yahya juga jangan bela-bela. Ya salah kok dibela. Habib Bahar Sumet itu juga rekan seperjuangan ketika nyantri di Darul Lughah wa Dakwah Raji. Bangil ya enggak, ya jangan begitulah. Adillah terhadap diri sendiri dan orang lain. Buya Yahya, saya sarankan jenengan untuk diam kalau jenengan bukan ahli nasab. Ya, kalau jenengan mau mengakurkan, ya ayo kita jujur-jujuran. Kita ini dituntut untuk jujur, gitu. Gitu. Di abad keterbukaan ini kita harus terbuka, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Sekelas saudara saya Imam Buya Yahya juga harus mendukung kami harusnya, jangan dukung Habib Bahar dan teman-temannya. Jadi tolong dibuka Buya Yahya ya, kitab-kitab yang lama termasuk Umdatul Thalib, Al-Fakhri juga dibuka, tolong ya. Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini sudah jelas. Dulu itu Maktab Ad-Daim ini selalu memakai dasar ini, tapi setelah banyak orang yang tahu ternyata Ubaidillah itu tidak ada. Lalu baru berkiblat ke Barul Ansab sama Abnaul Imam. Nah, dulu juga Maktab Ad-Daimi juga fanatik dengan Tahdhibul Ansab karya Imam Abdul Hasan Ubaidillah ini. Tapi setelah tahu, masyarakat tahu, baru lari cari pembenar lain di kitab yang lain. Nah, cari yang lain itu juga harus yang benar lah, gitu loh. Yang teliti, yang jeli, yang hati-hati, jangan dipublikasi kalau belum pasti, kan begitu. Oleh sebab itu, mohon Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah untuk mencari lagi selain dua kitab ini. Jadi jangan menggiring opini publik ya. Yang nggak ngerti ya, wah ya bener ini kitab asli. Antara cover dengan isinya itu beda. Cover bisa dibuat, bisa diedit kok. Ya ini kita Barul Ansab aja bisa diedit. Bisa diedit. Lawang belum lahir kok meninggal dunia dulu itu gimana? Ya sangat jelas dan tegas ya bagaimana Ustadz ini bicara dengan sangat lantang ya, bicara dengan begitu bernaas ya. Bagaimana seharusnya kita melihat ya polemik nasab para habaib ini dengan merujuk kepada kitab-kitab yang
orisinil, ya kitab-kitab yang ya masuk dalam kitab-kitab masyhur yang memang sudah dikenal dalam dunia Islam. Saya sepakat bahwa memang terkait polemik ini harus kembali merujuk kepada kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan, ya memang diakui dalam dunia Islam, karena hanya dengan begitu semua misteri itu kemudian bisa tersikap dengan baik. Kita tentu berprasangka ya bahwa Nabi itu punya keturunan, banyak keturunan di Indonesia, tetapi mereka yang kemudian mempertanyakan terkait dengan keturunan Nabi dari jalur Ba'lawi, ya dari Ubaidillah bin Ahmad, terkait dengan pembuktian ilmiahnya, ini juga hal yang perlu diluruskan oleh mereka-mereka yang selama ini berkecimpung dalam ya kelompok habaib itu, biar semua kemudian menjadi tenang dan umat ini kemudian mendapatkan informasi yang utuh dan lengkap, ya, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang bisa menimbulkan kesalahpahaman di dalamnya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.